Terima kasih untuk tim PW yang sudah mengajak kita dekat kepada Tuhan melalui puji-pujian penyembahan. Amin. Saudara-saudara, ada satu konsekuensi ketika kita dekat kepada Tuhan. Konsekuensinya adalah bahwa kita akan jauh dari dosa. Amin. Kita akan tinggalkan dosa-dosa dan kejahatan kita karena kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu adalah konsekuensinya, saudara. Saudara, pada hari ini sungguh bersyukur karena kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan juga akan membangun kerohanian kita. Amin. Saya minta untuk multimedia menampilkan satu gambar yang sangat menarik di bulan Juli. Ini adalah pertemuan perdana di mana pria-pria Kerajaan Tuhan, pria-pria Bethel Indonesia bertemu pada hari Rabu yang lalu, Kamis yang lalu. Amin. Kita berikan semangat buat pria-pria ya. Ini pertemuan perdana, saudara, yang dimana kita bertemu di rumah saudara kita Pak Edi Tan ya, yang memberkati kita secara jasmani. Makanannya enak Pak Edi, terima kasih. Kita juga bisa belajar di sana, sharing, dan juga menyusun agenda kita untuk ke depan ya. Direncanakan agenda kita sudah kita siapkan 2 tahun ke depan ya, luar biasa ya. Semoga terrealisasi dan kita percaya ini akan menjadi berkat buat para pria di dalam Tuhan. Amin. Ya, sekaligus informasi, sekaligus promosi ya. Supaya pria-pria boleh turut hadir dan kita boleh bertumbuh bersama. Amin. Saudara, topik pelajaran kita pada hari ini adalah bertumbuh melalui karunia Tuhan. Saudara, kalau saudara-saudara pernah bertanya, apakah tujuan hidup saya? Kenapa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Bagi saudara yang sudah percaya kepada Kristus, sudah peroleh keselamatan, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, saudara, pernahkah saudara bertanya, dalam sisa waktu hidup saudara, dari sekarang sampai seterusnya hidup saudara, apakah yang menjadi tujuan hidup saudara? Mengapa saudara masih hidup sampai hari ini? Kenapa tidak waktu setelah dibaptis, sudah selamat, sudah langsung dipanggil Tuhan, langsung datang ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa? Kenapa saudara? Untuk apakah kita hidup? Saudara, saya sangat percaya bahwa ketika kita masih hidup hari ini, hanya ada satu tujuan penting, yaitu supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah goalnya, itu adalah tujuannya. Itu adalah mengapa kita masih hidup hari ini. Kita tidak diselamatkan untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Kita tidak perlu mengisi waktu-waktu hidup kita dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya sangat percaya kalau hari ini kita masih hidup, itu berarti supaya kita terus bertumbuh dan terus menggunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Saudara, tesis khotbah saya, ya, next slide. Tesis maksudnya intinya, saudara ya. Tesis khotbah saya pada hari ini adalah sebagaimana judulnya, bertumbuh melalui karunia Tuhan. Ada 2 komponen di situ, saudara. Pertama bertumbuh, yang kedua adalah karunia Tuhan. Apa hubungannya, saudara? Ini ada hubungannya satu sama lain antara bertumbuh dengan menggunakan karunia kita. Saudara, kalau saudara menggunakan karunia saudara di dalam jemaat, maka itu akan berdampak kepada jemaat. Dan itu akan membantu jemaat untuk bertumbuh. Di sisi lain, ketika saudara menggunakan karunia saudara, di situ juga saudara semakin bertumbuh. Jadi ada
hubungan antara bertumbuh di dalam Tuhan dan menggunakan karunia kita. Itu adalah inti daripada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saudara, di satu sisi kita perlu bertumbuh, di sisi lain kita juga menggunakan karunia kita. Kita menggunakan karunia kita bertumbuh, dan orang lain bertumbuh karena karunia kita. Jadi kita perlu menggunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Next slide. Ya, saya tidak bisa lihat layar di sini, tapi saya asumsi ya nggak apa-apa saya lihat di cermin di sana, oke? Kira-kira saya bisa tahu apa yang ada di cermin di sana di belakang ya. Saudara, ini ada gambar buku ya. Buku ini berjudul Grace for Service. Grace for Service ini ditulis oleh profesor saya, saudara ya. Namanya Profesor Ken Radan atau kepanjangannya Kenneth Radan. Ini profesor saya yang menulis tentang karunia. Nah, yang saya mau bahas di sini saudara adalah pertama-tama dari 1 Korintus 12 ayat 1. 1 Korintus 12 ayat 1. Kalau tidak bisa normal kembali yang layar di depan nggak apa-apa, saya bisa tahu kira-kira di depannya. Saya juga punya PowerPoint-nya di sini, don't worry ya. Ya, sudah tampil, terima kasih. Kita lihat di 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Nah, ini penting saudara, karena kita perlu tahu apa karunia kita dan bagaimana kita menggunakan itu, dan bagaimana itu akan berguna buat saudara-saudara kita di dalam jemaat, dan bagaimana itu juga berguna untuk kita supaya kita bertumbuh. 1 Korintus 12 ayat 1 saya bacakan di sini. Sekarang tentang karunia-karunia roh, dalam kurung pneumatikon ya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saudara, kalau di dalam bahasa Yunani itu ditulis pneumatikon ya. Kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, dia tambah dalam kurung karunia. Tetapi sebenarnya maksudnya pneumatikon itu adalah hal-hal rohani atau orang-orang rohani. Jadi kira-kira seperti ini artinya. Sekarang tentang hal-hal rohani atau tentang orang-orang rohani itu maksudnya ya. Jadi karena di dalam Jemaat Korintus ini banyak masalah, sehingga ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, itu membahas masalah demi masalah. Sampai pasal yang ke-12. Jadi dia bahas masalah yang lain. Ya, di pasal 12 itu dikatakan sekarang tentang hal-hal rohani atau orang-orang rohani. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi ada kasus lagi yang dia mau bahas. Ya, tentang apa? Hal-hal rohani atau orang-orang rohani. Di ayat 4 baru dia bicara tentang karunia-karunia rohani atau karunia-karunia kasih karunia. Ya. Jadi saudara, pertama di ayat 1 dia bicara tentang hal yang umum, dia bilang sekarang tentang hal-hal rohani atau orang-orang rohani. Dia bahas suatu masalah yang baru, ya. Lalu ayat 4 sekali lagi dia bahas karunia-karunia rohani atau karunia-karunia kasih karunia. Tetapi saudara, pada pasal 13 dia bicara tentang kasih. Pada ayat 2 dikatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara kira-kira bisa memahami atau kira-kira coba untuk memahami kenapa habis bicara karunia bahas tentang kasih. Karena saudara, di jemaat Korintus itu banyak sekali masalah, termasuk diantaranya ada persaingan, ada perpecahan, tidak mengasihi. Tetapi ada kesombongan juga gitu, terkait dengan karunia-karunia
yang mereka miliki. Dan Paulus di dalam pengajaran di Korintus sebenarnya bukan hanya memberikan pengajaran, tetapi pengajarannya itu saudara berkaitan dengan persoalan yang ada. Sehingga apa yang disampaikan Paulus pada 1 Korintus 13 dan 1 Korintus 12 itu berbicara tentang solusi daripada persoalan yang ada di dalam jemaat. Dengan kata lain, Paulus lebih menekankan tentang tujuan, manfaat, kegunaan daripada karunia itu untuk jemaat. Makanya dia bicara tentang kasih pada pasal yang ke-13. Artinya saudara, Paulus menekankan tentang bagaimana kita membangun jemaat dengan karunia yang kita miliki. Bukan semata-mata membahas karunia tanpa ada manfaat untuk jemaat. Bukan semata-mata membahas karunia tetapi tidak ada gunanya untuk jemaat. Makanya dia bahas tentang apa saudara? Tentang kasih. Mungkin ini ada hubungannya dengan Matius pasal 7, saudara pernah membacanya mungkin ketika ada orang yang berkata kepada Tuhan pada akhir zaman, dia bilang, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah aku sudah melakukan hal-hal yang luar biasa demi namamu? Tetapi Tuhan bilang apa saudara? Saya tidak mengenal engkau. Mungkin karena orang itu tidak melakukannya untuk membangun jemaat. Mungkin karena orang itu tidak melakukannya atas dasar kasih. Mungkin saja bahwa apa yang dia lakukan bukanlah suatu karunia yang real, yang benar. Mungkin itu adalah sesuatu yang palsu yang tidak berasal daripada Tuhan. Saudara, mari kita betul-betul memperhatikan di sini. Karena ini penting. Ini adalah terkait tujuan hidup kita. Terkait dengan bagaimana kita menjalani hidup kita. Kemana arah kekristenan kita. Saudara, tahukah saudara apa bedanya gereja dengan keramaian? Saudara, di dalam keramaian tujuannya seringkali tidak jelas. Tetapi di dalam gereja kita punya tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tujuan kita adalah menggunakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita boleh bertumbuh sebagaimana Tuhan menghendaki kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Slide berikutnya. Saudara, saya tampilkan gambar buku-buku ya. Artinya apa? Saya nggak ngarang. Saya nggak ngarang saudara. Ini adalah pelajaran-pelajaran akademis. Pelajaran-pelajaran dengan literatur-literatur yang sudah diteliti dengan baik. Amin. Kita belajar hal-hal yang bagus, yang berharga, yang penting hari ini. Amin. Kita lihat ini adalah buku daripada John Barclay. Saya sudah baca buku ini ya. Dia membahas tentang, kalau saudara mau cari tahu tentang kasih karunia, anugerah, saudara bisa pelajari buku ini. Ya, dia membahas tentang apa itu karis. Tadi saya bicara sudah di sebelumnya tentang karismata. Dia membahas tentang karis, saudara, yang berarti anugerah. Kemudian dari karis itu ada kata yang dimana berkembang dari karis itu akar katanya, yaitu kemudian berkembang menjadi karisma. Karis itu akar katanya karisma, pemberian dari anugerah atau a gift of grace. Ini mengatakan bahwa karunia kita itu dari kasih karunia Tuhan, dari Tuhan, dari Roh Kudus, bukan karena hebatnya kita. Kemudian karismata itu artinya karunia-karunia, gift, ya, terutama karunia rohani. Jadi saudara, kita disebut karismatik
Karena apa? Karena ada hubungannya dengan karis ini. Bahwa kita mempunyai karunia daripada Tuhan. Kita gunakan karunia itu untuk membangun jemaat, untuk memuliakan Tuhan, membantu orang bertumbuh. Di sisi lain ketika kita menggunakannya, kita juga bertumbuh. Amin. Nah, saya ingin kita melihat latar belakang daripada kata karis ini, saudara. Next slide. Nah, ini sedikit latar belakang, konteks di zaman kuno ya. Kalau dalam bahasa Yunani kuno di zaman dulu, arti karis itu bisa pesona, keindahan, kebaikan ya. Dan kemudian hal timbal balik ya, memberi dan membalas. Itu zaman dulu ya. Kemudian apalagi dewi-dewi dan relasi sosial. Tapi yang saya mau tekankan adalah yang saya tebal, yang saya tebalkan hurufnya, timbal balik, memberi dan membalas ya. Tetapi di dalam kekristenan, Paulus menggunakan kata karis atau karisma atau karismata itu adalah untuk mengatakan anugerah ilahi, anugerah tanpa syarat, kasih karunia dari Allah. Nah, saya mau jelaskan kepada kita yang di garis tebal, saudara, yang huruf yang ditebalkan. Kalau zaman dulu, karis itu adalah sesuatu hadiah, di mana orang ketika memberikan hadiah, itu berharap ada sesuatu yang dikembalikan. Ya, sesuatu umpan balik, atau dalam istilah bisnis itu disebut resiprokal. Kalau saya kasih seseorang, saya berharap orang memberikan kembali kepada saya. Itu di zaman kuno. Tetapi yang dimaksud Paulus di dalam surat-suratnya, penggunaan kata karis itu lebih kepada anugerah tanpa syarat. Kita diberikan hadiah oleh Tuhan, kita ditebus, kita diselamatkan tanpa syarat. Hadiah cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi ya, ini yang saya mau jelaskan. Next slide. Tetapi ketika Tuhan memberikan kita hadiah, ketika Tuhan memberikan kita anugerah, ketika Tuhan memberikan kita kasih karunia, semua itu ada tujuannya. Ada tujuan baiknya, saudara-saudara. Kita bisa lihat itu pada Efesus 1 ayat 4. Tujuannya apa? Kita diberikan kasih karunia, kita diberikan anugerah, supaya dengan anugerah itu, supaya dengan kasih karunia itu, supaya dengan hadiah itu, kita boleh hidup kudus. Amin. Efesus 1 ayat 4. Kenapa Tuhan memberikan kita hadiah, kasih karunia, anugerah? Kenapa Tuhan memberikan? Supaya dengan itu kita boleh melayani. Amin. 1 Korintus 15 ayat 10. Kenapa lagi? Supaya kita boleh berbuat baik. Efesus 2 ayat 10. Kenapa? Untuk apa lagi? Apa tujuannya? Supaya kita dengan anugerah itu, dengan kasih karunia itu, boleh serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Amin. Supaya apa lagi? Titus 2 ayat 11 sampai 12. Supaya kita boleh hidup saleh. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberikan itu ada purpose-nya, ada tujuannya. Dengan anugerah, dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan mau supaya kita hidup kudus, melayani, berbuat baik, serupa Kristus, hidup saleh. Bisa dikatakan ini seperti energinya, ini seperti semangat, ini seperti dorongan, ini seperti motivasinya. Kenapa kita melakukan hal-hal yang baik? Amin. Karena kita sudah memperoleh anugerah Tuhan, kita boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bukan sebaliknya. Bukan karena kita sudah berbuat baik, lalu kita dapat anugerah. Bukan karena kita sudah hidup kudus, baru kita dapat kasih karunia. Bukan. Tapi sebaliknya, saudara. Jadi kita punya dasar, alasan, motivasi yang luar biasa. Karena kita boleh hidup kudus, melayani, berbuat baik, serupa Kristus, hidup saleh, karena
kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara, kita punya banyak sekali alasan untuk kita berbuat baik dalam hidup kita. Amin. Bukan karena hebat kita, tapi karena kasih karunia anugerah Tuhan. Slide berikutnya. Ini realitas yang ada di dalam jemaat kita dan kita patut bersyukur. Sebagian dari kita sudah aktif melayani. Dan saya berharap, kita berdoa supaya yang melayani akan terus melayani dan terus bertumbuh dan menemukan karunia mereka. Dan dengan karunia itu akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sebagian lagi masih belum mulai melayani. Itu realitasnya. Dan saya mendorong, mengajak saudara untuk melayani Tuhan. Kenapa? Supaya saudara bertumbuh. Supaya dengan pelayanan itu saudara boleh menemukan karunia saudara. Supaya dengan belajar melayani, saudara bisa tahu, oh ini karunia saya. Oh dengan cara ini saya bisa membangun jemaat. Amin. Saudara, karunia itu bukan hasil dari kedewasaan. Tetapi dengan kita menggunakannya, kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu saudara, pertama penting bagi kita untuk menemukan karunia kita. Caranya bagaimana nanti kita akan bahas lebih lanjut. Amin. Pelayanan itu saudara adalah jalan pertumbuhan iman. Kita melayani, orang bertumbuh. Kita melayani, kita bertumbuh. Saudara, beberapa waktu lalu saya berikan saudara gambar skala, ya, skala angle scale, mulai dari -10 sampai skala 10. Kalau bisa dibuat grafiknya saudara, paling atas itu, paling atas adalah di mana kita berkontribusi, di mana kita memberi, di mana kita melayani saudara. Kenapa? Karena kita sudah semakin dewasa, sudah semakin baik, sudah semakin bagus hubungannya dengan Tuhan, sudah semakin baik karakternya dengan Tuhan. Motivasinya sudah semakin untuk Tuhan. Kalau dari awal mungkin motivasinya bisa saja, oh nggak enak nih, yang lain sudah melayani, saya belum. Oh, nggak enak nih, saya udah diajak gembala melayani, dan lain sebagainya. Mungkin motivasinya awal-awal seperti itu. Tapi semakin ke atas saudara, semakin dewasa, kita lakukan untuk Tuhan. Kita memberi, kita melayani. Saudara, dalam 1 Korintus 9 ayat 18, saya ingin kita mendengar perkataan Paulus tentang melayani Tuhan. Mohon dibantu dibaca yang punya mic. Iya. 1 Korintus 9 ayat 18. Ya. 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan aku sebagai pemberita Injil. Saudara, ini pelajaran yang keras. Paulus bilang, apa upah saya? Upah saya adalah memberitakan Injil tanpa upah. Saudara, ini sama seperti kalau bos di perusahaan kita tanya, upah kamu apa? Lalu kita jawab, upah saya Pak adalah bekerja di sini tanpa upah. Bingung nggak bosnya itu? Bingung nggak? Hah? Bekerja tanpa upah, itu upah kamu. Saudara, kira-kira kenapa Paulus bilang upah saya adalah memberitakan Injil tanpa upah? Dan dia tidak bilang bahwa hamba Tuhan, bahwa pelayan Tuhan tidak boleh dikasih upah. Itu haknya. Jadi saudara, bukan suatu hal yang salah
hamba Tuhan, pendeta mendapat upah. Tetapi saudara, Paulus go extra mile. Dia semakin dewasa lagi. Dia bilang, justru kalau saya tidak ambil upah saya memberitakan Injil. Itu upah saya. Dia go extra mile, saudara. Walaupun mendapat upah, itu adalah haknya. Saudara, artinya apa? Pelayanan itu makin dewasa, makin memberi, dan bahkan makin berkorban. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah berkorban lebih dahulu. Satu hal yang membuat saya tertarik dengan JDC adalah waktu saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Gembala kita. Dia bilang, saya tidak terima gaji, saya bekerja. Saya bilang, bagus. Kenapa saudara? Saya ingat ayat ini. Dan saya, saudara, sudah juga menerapkannya. Kenapa saudara? Karena semakin kita dewasa, semakin kita memberi. Semakin kita dewasa, semakin kita melayani dan bahkan berkorban. Amin. Bukan berarti kita tidak boleh terima upah, bukan berarti itu. Tetapi di sini saudara, karena kita semakin menghayati anugerah kasih karunia Tuhan, itu mendorong kita untuk melayani Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa karena Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menyediakan, kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 7, mari kita melihatnya. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Korintus 12 ayat 7, next slide berikutnya. Saya baca dalam terjemahan sehari-hari. Ini seperti ini bahasanya, saudara. Untuk kebaikan kita semua, Roh Allah bekerja pada setiap orang secara sendiri-sendiri. Saudara, artinya setiap kita itu punya karunia. Tanpa kecuali, semuanya kita punya karunia. Dan dengan karunia itu kita melayani Tuhan. Kita memberi. Kita membangun jemaat Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Roh Tuhan bekerja memberikan kita karunia-karunia rohani. Saudara, karunia itu rohani karena itu berasal dari Tuhan. Dan setiap kita punya karunia itu. Next slide. Siapa saja yang mendapat karunia itu? Semua orang percaya. Siapa lagi saudara? Semua orang percaya. Bukan karena hebat kita, tapi karena kasih karunia. Tidak ada yang dikecualikan. Jadi kita tidak bisa bilang, oh saya nggak melayani karena saya nggak punya karunia. Nah, kalau kita tidak tahu karunia kita, maka kita perlu cari tahu. Amin. Cari tahu caranya bagaimana. Next slide. Nah, ini saya kasih tahu. Di sini saudara, next slide ya. Oke. Di dalam buku ini ya, The Purpose Driven Life, di situ dijelaskan lebih banyak bagaimana supaya kita bisa tahu karunia kita. Caranya gimana? Salah satunya yang dibahas di situ adalah di nomor 2, saudara. Terjun dan coba melayani. Jadi kalau kita belum tahu karunia kita coba melayani. Lakukan apa saja yang bisa untuk membantu. Mulai dari usher mungkin, mulai dari singer. Saya sendiri saudara pernah jadi singer juga. Tapi nggak terlalu bagus. Masih jauh dari Bu Desi. Ya, masih jauh dari Bu Desi. Saya coba, lalu saya tahu, oh itu bukan karunia saya. Saya coba semua,
ya. Saya coba. Lalu puji Tuhan, saya jadi tahu, oh saya adalah untuk mengajar, ya. Kenapa? Karena saya coba semuanya. Supaya kita bisa tahu. Kita bisa tanya pemimpin kul kita. Kita bisa tanya gembala kita, tanya, coba. Supaya apa? Supaya tahu karunia-Nya. Kita perlu doa, kita perlu terjun, dan coba melayani. Kita perlu evaluasi, konfirmasi dari sesama. Menurut kamu karunia saya apa? Saudara, kalau lihat Ibu Desi memimpin pujian, kira-kira karunia Bu Desi apa? Suaranya merdu, sudah pasti memimpin pujian, amin. Sudah bukan yang lain lagi. Ya, itu adalah karunia Bu Desi. Kenapa? Karena Bu Desi coba. Ya. Saya bersyukur di sini ada audisi jadi singer, ya. Kita coba, mungkin awal-awal belum kelihatan, tetapi lama-lama bisa kelihatan. Amin. Karena apa? Karena kita coba. Slide berikutnya, saudara. Nah, untuk kita bisa tahu, kita juga bisa lihat talenta kita, ya. Talenta versus karunia. Kita bisa lihat talenta kita. Talenta itu bawaan, netral, siapa saja bisa punya. Siapa saja bisa punya, itu talenta. Tetapi karunia rohani itu diberikan oleh Roh Kudus dan selalu untuk membangun gereja dan hanya untuk orang percaya, saudara. Jadi kita perlu untuk melihat talenta kita dan kemudian kita serahkan talenta kita kepada Tuhan. Dan dari situ Tuhan akan menggunakan talenta itu, mentransformasi talenta itu. Amin. Baik, mari kita lihat contohnya di dalam Alkitab, ya. Talenta yang ditransformasi. Mari kita lihat. Ini ada 4 orang contoh di dalam Alkitab, ya. Pertama, Daud, saudara. Mungkin kita pikir, oh kalau karunia itu, kalau musik boleh nggak ya? Nah, kita lihat Daud, saudara, ya. Daud bisa menggunakan musik, dan dengan musik itu dia bisa menyembah Tuhan. Amin. Dan dia bisa membangun umat Tuhan untuk memuji Tuhan dengan talenta musiknya, saudara. Apalagi Petrus, ya. Petrus, kalau saudara lihat dalam kitab Injil, Petrus itu suka ngomong. Ya, siapa kita di sini yang suka ngomong? Ya, ini mungkin bakal menjadi pengkhotbah, ya. Tapi kalau tidak bertobat, kalau tidak serahkan pada Tuhan, ya mungkin cuman bisa jadi ngomong doang, atau apa itu yang ngomong-ngomong di depan itu? MC bisa juga. Apa lagi? Moderator yang lawak-lawak itu ngomong di depan. Stand up comedy, ya. Mungkin tidak jadi pengkhotbah. Kenapa? Karena tidak serahkan talenta pada Tuhan. Tapi kalau serahkan pada Tuhan, seperti Petrus yang suka ngomong, menjadi pengkhotbah, berkhotbah di hari Pentakosta, 3.000 orang dibaptis, saudara. Ya, serahkan talenta kita kepada Tuhan. Apalagi Nehemia. Nehemia apa talentanya? Manajemen. Ya, manajemen. Dan dengan manajemen itu kemudian dia memimpin untuk pembangunan tembok Yerusalem. Amin. Apalagi Bezalel. Bezalel itu punya keterampilan, ya, membangun kemah suci, ya. Dia seorang tukang, saudara. Nah, jadi kadang-kadang kita mungkin berpikir, oh karunia itu yang berdoa sembuhkan orang sakit, betul. Tapi juga ada karunia-karunia yang praktis sifatnya, saudara, ya. Seperti apa misalnya manajemen tadi kita sudah bahas. Kemudian apa? Keterampilan tukang. Ketika kita serahkan kepada Tuhan. Seperti Bezalel, dengan talentanya dia dapat membangun kemah suci. Dan dikatakan, saudara, dia penuh dengan Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dia dijamah, ditransformasi talentanya menjadi karunia.
Bagaimana dengan kita? Mungkin kita bilang, saya nggak ada karunia seperti itu, Pak. Saya adanya talenta memasak. Saudara-saudara, dengan saudara memasak, lakukan dengan tulus, dengan sukacita, banyak jemaat yang diberkati. Amin. Di sini kayaknya banyak yang punya talenta memasak. Amin. Dan kita akan buat pertandingan 17 Agustus, pertandingan memasak. Amin. Ready? Siap? Tetapi kali ini kita akan membuat pertandingannya untuk bapak-bapak, untuk para pria. Supaya apa, saudara? Ketika wanita-wanita pergi jalan-jalan atau ada event kemana, kami bisa memasak. Amin. Kemarin kami sudah komitmen dalam pertemuan pria, hanya ada pria. Hanya boleh ada pria. Ibu Helen bertanya, boleh nggak saya ikut? Tidak boleh. Ini hanya pria. Lalu kami berpikir, gimana makannya ini? Ternyata di belakang ada Bu Desi dan Bu Lydia. Tanpa Bu Desi dan Bu Lydia, kami hanya minum air mineral. Puji Tuhan, dengan adanya Bu Desi, dengan adanya Bu Lydia, kami diberkati. Amin. Pertemuan kami menjadi semakin antusias, semakin semangat. Obrolan kami, fellowship kami semakin semangat. Pak Gembala bilang, mari kita sambil makan, sambil diskusi. Dalam hati saya, mungkinkah? Karena saudara, apa yang terjadi? Kami makan, lupa ngobrol. Kenapa? Saking enaknya makanan itu. Kami lupa ngobrol. Tapi akhirnya karena Pak Gem bilang, mari kita bicarakan agenda kita. Lalu kami cepat-cepat ambil air putih, telan, makanannya baru bisa bicara. Saudara, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita gunakan karunia kita. Tadi saya memang sedikit bercanda tentang memasak, tetapi memasak itu betul-betul menjadi berkat. Amin. Di dalam pertemuan kita, saudari-saudari, ibu-ibu, wanita-wanita memberkati kita. Kita pun bisa memberkati dengan talenta dan karunia kita. Amin. Saudara, ini ilustrasi pribadi saya. Next slide. Ini saya kasih gambar buku yang terakhir yang saya tulis. Saudara, saya tidak pernah dulu berpikir akan menulis buku rohani. Tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengajar Alkitab. Tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengajar teologi. Ya, bapak saya adalah seorang dosen, tapi bukan dosen teologi. Bapak saya adalah dosen ilmu pemerintahan. Ya, dia suka membaca, menjadi inspirasi buat saya. Saya suka membaca, tapi saya tidak pernah berpikir membaca buku rohani atau menulis buku rohani. Saya ingin menjadi seperti bapak saya. Saya ingin menjadi dosen. Saya ingin menjadi pejabat. Saya ingin menjadi politisi. Tetapi rencana Tuhan lain. Rencana Tuhan berbeda, saudara. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 10 tahun. Setelah itu saya kenal Tuhan. Saya masih menggunakan talenta itu. Saya masih suka baca. Saya masih suka tulis. Tapi waktu saya serahkan talenta saya kepada Tuhan, ketika saya kenal Tuhan, talenta saya diubahkan untuk membangun jemaat Tuhan. Amin. Untuk mengajar, untuk menulis, mengajar Alkitab, mengajar teologi. Itu yang saya lakukan. Saya serahkan talenta saya kepada Tuhan. Pengusaha-pengusaha, serahkan talenta saudara kepada Tuhan. Tuhan akan gunakan guru-guru,
Apapun profesi kita, apapun talenta kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan gunakan itu untuk jemaat Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Slide berikutnya, ini ragam karunia, saudara. Ragam karunia ada yang supranatural, ada yang praktis. Supaya saudara tidak bingung ya. Ada karunia bernubuat, itu yang supranatural. Ada karunia bahasa roh, ada karunia penyembuhan, ada karunia mujizat, itu yang supranatural, saudara. Tetapi juga ada karunia praktis. Jadi jangan kita merasa, oh saya nggak bisa seperti Pak Gembala, doakan orang sembuh. Saya nggak bisa begitu. Ya, tidak mengapa, saudara punya karunia praktis. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Amin. Karunia praktis itu apa, saudara? Mengajar, memberi, memimpin, melayani, mengasihi. Itu adalah karunia-karunia praktis. Semuanya sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Saudara, tadi saya bicara, satu hal yang saya tertarik adalah tadi komitmen Pak Gembala untuk tetap melayani, walaupun dia harus bekerja. Satu lagi, saudara, saya mau jujur katakan, apa yang menarik di JDC? Mau dengar? Waktu saya datang, sambutannya hangat sekali. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saya ini rasa istimewa sekali datang di JDC. Semuanya kumpul di situ, salam, selamat pagi, selamat pagi. Saya merasa ini seperti di surga. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat hari Minggu. Luar biasa. Saya merasakan kerohaniannya. Amin. Saya merasakan urapan Tuhan. Saya merasakan ketulusan saudara-saudara. Amin. Saudara yang di Asyar tetap semangat. Amin. Saya mau katakan apa yang saudara lakukan betul-betul luar biasa. Dan itu berdampak kepada saya. Dan saya masih rasakan itu sampai sekarang. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat pagi. Saudara, itu betul-betul tulus saudara-saudari lakukan. Dan teruslah melayani Tuhan dengan karunia saudara. Next slide. Saudara, apakah tujuan daripada karunia itu? Itu bukan untuk menonjolkan diri kita. Saya percaya kita sudah paham ini, saudara. Apalagi, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Kasih adalah dasar segalanya. Tadi kita sudah baca 1 Korintus pasal 13. Itulah yang menjadi dasar kita. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi jemaat Tuhan, kita mau bangun jemaat Tuhan. Amin. Slide berikutnya. Pelayanan dan sama dengan pertumbuhan. Nah, ini saya ingin kita dengar ayatnya. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Mohon dibantu Bu Desi. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, saudara bisa melihat ini contohnya. Bagaimana nabi, rasul, guru, gembala, karunia yang mereka gunakan itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Itu adalah contoh bagaimana karunia bisa membangun jemaat. Dan bagaimana kita menggunakan karunia kita itu untuk membangun jemaat. Dan di sisi lain, pada waktu yang sama ketika kita melayani dengan karunia kita, kita pun akan bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Gunakan karunia saudara, temukan karunia saudara. Kalau belum ketemu, coba semua pelayanan di sini. Amin. Coba semuanya. Apakah pelayanan doa, apakah pelayanan asyar,
apa saja sampai saudara menemukan karunia saudara. Karunia itu mengaktifkan iman saudara. Dan pelayanan ketika kita melayani Tuhan itu akan membentuk karakter kita. Saudara, kadang-kadang waktu kita melayani tidak lancar-lancar semuanya, benar? Kadang-kadang ada banyak ekspektasi, ada banyak maunya orang. Kadang-kadang mungkin itu benar, kadang-kadang tidak benar. Tetapi itu bisa melatih kita. Amin. Kadang-kadang itu tidak menyenangkan. Kadang-kadang mungkin itu salah. Tetapi saudara, mungkin itu bisa membuat kita lebih tabah. Amin. Membuat kita lebih sabar, membuat karakter kita semakin baik. Saudara, saat kapan ketika Paulus berbicara tentang penderitaannya, justru pada saat itu dia semakin dibentuk oleh Tuhan. Amin. Dan bahkan dia katakan, biarlah duri dalam daging ini, dan biarlah kasih karunia Tuhan tetap di dalam hidup saya. Amin. Saudara-saudara, pertanyaannya untuk kita, slide berikutnya. Pertanyaannya untuk kita, sudahkah kita mengetahui talenta karunia kita? Apa talenta karunia saudara? Kalau saudara punya talenta memuji Tuhan, menyanyi, langsung datang ke PW. Saya pengen untuk berlatih. Saya pengen bergabung. Saya ingin belajar. Saya ingin melayani Tuhan. Apa saja saudara. Ya, kalau saudara merasa bahwa karunia saudara adalah hospitality, datang kepada Asyar. Boleh ikut nggak? Boleh belajar nggak? Boleh berlatih ya? Supaya apa? Supaya karunianya ketemu. Amin. Sudahkah saya menyerahkannya kepada Tuhan? Itu pertanyaan untuk kita. Apakah saya menggunakan karunia itu untuk membangun gereja? Perlu kita tanyakan. Amin. Next slide. Marilah kita bertumbuh melalui pelayanan kita. Amin. Lakukan yang terbaik, lakukan untuk Tuhan. Setiap karunia kita adalah alat Tuhan untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Kita gunakan, orang terbangun, orang gunakan karunianya, kita terbangun. Ya, seperti Asyar tadi, mereka gunakan karunianya, saya terbangun. Luar biasa ini. Ya, ketulusannya, keramahannya, perhatiannya, kepeduliannya, sampai sekarang konsisten. Sampai tadi pagi saudara, Ibu Natali masih tanya minum kopi atau minum teh. Itu 1 tahun lalu saudara, saya dengar itu juga. Konsisten, amin. Itu karunia Ibu Natali. Sampai hari ini, dari tahun lalu masih antar kopi. Ya, padahal saya sudah masuk grup pelayanan. Saya sudah pengerja. Tapi dengan Ibu Natali memberikan kopi, wah, saya memuji Tuhan. Luar biasa. Sampai hari ini saya masih lihat sama Ibu Gembala tadi masih ambil aqua taruh di meja. 1 tahun lalu sama juga seperti itu. Karunia melayani. Amin. Lakukan itu saudara. Dengan itu kita membangun jemaat dan kita bertumbuh. Amin. Mulailah dari apa yang ada di tangan kita. Tuhan sanggup menggunakannya. Amin. Mari kita renungkan saudara. Di dalam hidup kita. Apakah yang menjadi talenta karunia kita? Maukah kita menyerahkannya kepada Tuhan? Sudahkah saudara-saudara mempunyai talenta dan karunia? Sudahkah saudara menemukannya? Maukah saudara menyerahkannya kepada Tuhan? Bukankah saudara tujuan hidup kita adalah untuk memuji memuliakan Tuhan? Bukankah tujuan hidup kita adalah bertumbuh di dalam Kristus? Janganlah sia-siakan waktu di dalam hidup saudara. Tuhan, bentuklah kami melalui pelayanan kami. Tunjukkanlah karuniamu di dalam hidup kami. Pakailah hidup kami Tuhan untuk membangun gereja Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kami.
Dan kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Kami mau belajar untuk melayani Tuhan dengan kemampuan kami, dengan talenta kami, dengan karunia kami. Karena dengan itu kami boleh bertumbuh. Kami boleh mengerjakan keselamatan kami yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena Tuhan bekerja di dalam hati kami, sehingga kami mau melayani Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan-Mu dengan semua kemampuan, talenta, karunia kami. Biar kiranya jemaat Engkau bertumbuh ya Tuhan. Biar kiranya jemaat Engkau semakin luar biasa melalui pekerjaan-Mu di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Karena itu yang boleh menjadi motivasi, menjadi dorongan semangat di dalam hidup kami. Meskipun mungkin Tuhan, kami tidak mendapatkan hal-hal dunia yang besar seperti orang-orang yang melakukan untuk dunia. Tetapi Engkau sudah menebus kami, dan kami bersyukur dan mau melakukan yang terbaik untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Mari kita semua yang bersyukur bersama-sama katakan amin. Baik, terima kasih.